Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalam video ini akan menjelaskan mengenai filsafat kontemporer. Pengertian dari filsafat kontemporer ini berarti filsafat untuk mengkritik dari pemikiran filsafat modern. Dalam sejarahnya, filsafat itu pertama ada filsafat alam, ya, masalah-masalah mengenai alam lah. Yang kedua ada filsafat Prasokrates, yaitu ya mirip dengan filsafat alam, cuma sudah ada kemajuan di sana, pemikiran lebih modern lah. Lalu pemikiran filsafat era Sokrates, yaitu ada 3 tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi filsafat, yaitu pertama Sokrates. Lalu Sokrates mempunyai murid yang namanya Plato, dan setelah itu Plato memiliki murid yang bernama Aristoteles. Ini semua guru dan murid ya. Walaupun ada pemikiran yang bisa dikatakan bertentangan, kontra, tapi bisa juga dikatakan ini sebagai hasil dari pemikiran filsafat saat itu, yaitu antara Plato dan Aristoteles. Walaupun Aristoteles ini murid dari Plato, tetapi keduanya memiliki dasar pemikiran yang berbeda. Plato yang berpikiran idealis dan Aristoteles yang realistis atau kebalik ya. Jadi antara realistis dan idealis ini sangat mempengaruhi ilmu-ilmu filsafat setelahnya, sehingga nanti ada kaum sofisme, dan sampai sekarang filsafat ada banyak aliran. Itu karena ada aliran realistis dan aliran idealis. Lalu setelah itu muncul filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan ini oleh para sejarawan maupun ahli filsafat itu terjadi pada zaman abad pertengahan atau masa kegelapan, di mana bukti-bukti sejarah di Eropa, di Barat itu sangat sedikit sekali. Bahkan ilmu pengetahuan dikatakan tidak berkembang di sana. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh gereja, sehingga semua orang-orang Barat itu tidak bisa terlepas dari doktrin-doktrin agama Kristen kalau di Barat. Sehingga yang paling terkenal itu munculnya surat penebusan dosa. Dari dosa seseorang itu bisa ditebus. Di sisi lain, di timur khususnya Islam, pada zaman abad pertengahan ini sedang masa kejayaan, masa keemasan. Pusat ilmu pengetahuan zaman abad pertengahan itu pusatnya tidak di Barat tapi di Islam, di Baghdad khususnya. Ada namanya perpustakaan Baitul Hikmah, ada universitas, atau di Mesir ada Universitas Al-Azhar. Itu saat itu menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan dunia. Dan ilmu-ilmu baru muncul itu ditemukan oleh pemikir-pemikir Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Rushd, Al-Jabir, Al-Hitami, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Walaupun di Barat sedang mengalami masa kemunduran, tetapi di Islam sedang mengalami masa keemasan. Ya karena di masa modern ini saja Barat menjadi rujukan lagi, menjadi pusat lagi dari ilmu pengetahuan, maka Islam tidak mendapat nama sekarang. Karena kita membahas filsafat Barat ya, pada zaman abad pertengahan ini Barat sedang mengalami masa kemunduran karena doktrin-doktrin agama. Setelah itu muncullah ulama-ulama atau ilmuwan
filsuf yang menentang perilaku-perilaku gereja saat itu. Ada contoh gereja mengatakan bumi itu datar, sehingga muncul Galileo Galilei yang mengatakan bumi itu bulat. Dan pusat tata surya itu kalau menurut gereja itu bumi, sedangkan menurut ilmuwan matahari. Sehingga muncul banyak ilmuwan-ilmuwan, Immanuel Kant, dan lain-lain. Hal inilah menjadi awal mula munculnya filsafat modern. Jadi setelah kuatnya pengaruh gereja di barat, muncul ilmuwan-ilmuwan yang tidak mau sama sekali bersentuhan dengan agama, spiritualitas. Sehingga saat itu muncul aliran-aliran yang memisahkan agama dari kehidupan mereka, seperti Marxisme, Leninisme, dan ya paham-paham liberal, sekuler, dan lain-lain. Sehingga kan pertarungan perang dingin yang dikatakan itu perang ideologi antara komunisme dan liberalisme itu muncul di abad modern setelah abad pertengahan, dan kedua-duanya sebenarnya sama-sama memisahkan agama dari kehidupan mereka. Hal inilah yang menyebabkan filsafat kontemporer muncul. Filsafat kontemporer mengkritik dan tidak setuju atas dasar pemikiran dari filsafat modern. Filsafat kontemporer lebih suka memadukan antara agama dan rasionalitas. Jadi filsafat kontemporer ini bukan hanya lawannya filsafat modern, karena yang lebih tepatnya lawan dari filsafat modern ini kan filsafat pertengahan tadi. Nah, filsafat kontemporer ini ada untuk menyatukan antara keduanya, menyatukan pemikiran-pemikiran dari filsafat kontemporer dan filsafat modern, menyatukan antara pemikiran agama dan rasio. Itulah yang ditekankan oleh filsafat kontemporer. Lalu kenapa kok yang dikritik itu hanya filsafat modern? Karena zaman sebelum kontemporer itu modern. Kalau modern kan mengkritik pertengahan. Sehingga pertengahan ini sudah dikritik modern. Modern yang mengkritik siapa? Ya kontemporer. Di samping kontemporer tetap memadukan di antara modern dan pertengahan, filsafat kontemporer tetap mengkritik filsafat modern. Tetapi bagi saya sendiri, filsafat kontemporer ini hanya ada di barat. Bahkan mungkin filsafat modern, bahkan mungkin filsafat modern ini hanya ada di barat menurut saya. Karena orang yang trauma terhadap doktrin-doktrin agama itu kan hanya barat. Mereka trauma terhadap hukum-hukum gereja, mereka trauma terhadap pengaruh kuat gereja di sana di zaman abad pertengahan, sehingga ilmu pengetahuan saat itu tidak berkembang. Kalau dalam Islam itu tidak ada trauma terhadap agama. Bahkan saat masa kejayaan Islam, ilmuwan itu berasal dari orang yang taat dalam agama. Sebut saja Ibnu Sina, ulama besar, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, itu semua kan ulama-ulama besar di zaman abad pertengahan, ulama yang sangat taat dalam beragama, tetapi juga menjadi ilmuwan. Jadi trauma terhadap doktrin-doktrin agama itu hanya ada di barat, di Islam tidak ada. Tapi mengapa kok sekarang Islam ini malah mundur? Apakah karena Islam ini jauh dari agama? Padahal barat kan jauh dari agama tetapi tetap bisa maju. Lalu apa sebabnya? Sehingga saya pernah bertanya, apakah dalam Islam ini perlu renaissance, masa pencerahan agar mencapai kejayaan lagi? Dan ada jawaban, ya mungkin tetap membutuhkan, cuma bentuknya jelas berbeda. Karena saat itu di barat itu
agama yang sangat kuat sehingga menghambat ilmu pengetahuan, sehingga dibutuhkan renaissance. Tapi di Islam sekarang malah orang yang dulu saat taat agama ilmu berkembang, sekarang orang jauh dari agama ilmu tidak berkembang. Jadi mungkin renaissance dalam Islam itu orang Islam harus kembali beribadah lagi, begitu. Nah, filsafat kontemporer ini banyak ya tokoh-tokohnya. Kalau dari Indonesia sendiri ada yang namanya Nurholis Majid mungkin, atau Abdurrahman Wahid mungkin juga bisa dimasukkan. Ya, ya ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang ini itu rata-rata kontemporer, khususnya yang dari timur ya, karena mereka memadukan antara rasionalitas dan agama. Walaupun dalam masyarakat sendiri memadukan antara rasio dan agama ini sangat sulit. Rasio itu dianggap bertentangan dengan agama lah. Ada juga yang menganggap agama itu tidak boleh dilogika dan lain-lain. Sehingga orang yang berusaha memadukan di antara keduanya akan langsung dicap liberal. Contoh saja kalau zaman modern ini ada yang namanya yaitu tadi Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, Lutfi Asyarkawi, Ulil Absar Abdallah, kan semuanya ingin memadukan antara rasio dan agama, tetapi mereka dicap liberal. Jadi masalahnya bukan kok pemikirannya yang terhambat, tetapi pemikiran masyarakat mengapa tidak mau memadukan antara rasio dan agama. Itu yang harus dipecahkan. Jadi, tapi apa sih alasannya kok dalam Islam sendiri ya, karena saya beragama Islam, apakah agama itu penting? Kalau logika jelas penting ya, karena manusia itu punya otak, punya pemikiran, jadi jelas kalau logika itu penting. Tapi apakah agama itu penting? Dengan kita sudah dibekali akal lah, apakah agama itu tetap penting dalam kehidupan? Saya anggap penting, karena memang manusia ini sudah dibekali akal, sudah dibekali pikiran, otak ya, untuk berpikir. Tapi kan tidak semuanya itu bisa dipikirkan. Manusia itu terbatas ya. Kita begini yo. Kalau dalam teori Maslow, selain ada kebutuhan primer dan lain-lain, ya manusia ini juga membutuhkan kasih sayang, kenyamanan, dan lain-lain ya. Kenyamanan itu khususnya, kasih sayang juga. Dan itu kan sulit dipikir rasio ya. Contoh kalau orang nyamannya dengan sholat tahajud. Kalau tidak tahajud tidak nyaman. Itu gimana? Sehingga manusia ini kan tidak bisa menjangkau semuanya, tidak bisa memikirkan semuanya karena manusia ini terbatas. Memang punya akal, tapi kan terbatas. Enggak, kita tidak bisa memikirkan Tuhan, kita tidak bisa memikirkan malaikat, kita tidak bisa memikirkan awal mula semesta, ya, bukan awal mula bumi, awal mula semesta. Kita tidak bisa memikirkan apa yang terjadi setelah mati, sehingga Tuhan mau mengirimkan ilmu-ilmu untuk melengkapi pemikiran manusia ini, sehingga turunlah Al-Quran, atau kalau dalam Nasrani Kristen ya Alkitab, Injil, ada Talmud dan lain-lain. Itu kan firman Tuhan untuk menambah pengetahuan manusia. Kalau dalam Islam ya Quran itu menambah ilmu manusia. Sehingga agama menjadi penting karena ada Al-Quran. Karena Al-Quran ini firman Tuhan, terdapat ilmu-ilmu di sana yang tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia. Bahkan Nabi itu juga mengkritik kok kalau ada orang yang pernah suatu ketika
Ada orang itu beribadah di masjid terus Nabi itu mengkritik, kenapa kok di masjid terus, hidupnya gimana, jangan sampai menyusahkan orang lain. Itu juga sebenarnya yang dikritik oleh para filsuf modern ya, tapi akhirnya mereka kebablasan. Maksudnya begini loh, contoh Karl Marx, dia melihat orang-orang miskin tidak punya pekerjaan, ingin kaya tapi tiap hari pergi ke gereja. Ya kalau logika ya kalau pengen kaya kan ya ya kerja, jangan ke gereja. Itu loh. Itu tetapi akhirnya malah agama ini nggak usah beragam lah, kerja saja gitu. Kebebasan. Nah, kontemporer ini memadukan antara keduanya. Seperti itu. Tadi kesimpulannya ya, filsafat kontemporer adalah filsafat, selain memang untuk mengkritik filsafat modern, filsafat kontemporer ingin memadukan antara rasio dan agama. Dan juga kesimpulan kedua bahwa agama itu penting, yaitu karena tidak semua hal itu bisa dijangkau oleh akal manusia, sehingga datanglah agama untuk melengkapi itu semua. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.